Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi hari Kamis ini Allah mudahkan kita untuk duduk kembali bermajlis dalam majlis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, karena hanya dengan seseorang dia belajar ilmu agama, dia akan tahu siapa Rabbnya, dia akan tahu apa agamanya, dia akan tahu siapa nabinya. Dan dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Belum tentu mereka yang berpendidikan dunia tinggi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Belum tentu mereka bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Profesor sekalipun yang berkorban untuk alam, untuk laut, untuk hutan, untuk sungai, mereka katakan ini hanya sebagai bentuk terima kasih kepada alam, bentuk terima kasih kepada laut yang telah memberikan hasil alam. Dibungkus kesyirikan dengan figura, dengan kata-kata indah. Padahal syirik, kebusukan yang paling keji, yang paling buruk di alam semesta adalah kesyirikan. Tapi bagaimana mereka merangkai kata untuk berterima kasih, bersyukur kepada alam. Padahal itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah, lebih daripada zina, lebih daripada liwat, liwat LGBT, lebih daripada judi, lebih daripada perbuatan-perbuatan keji lainnya. Nah, hanya dengan seseorang dia belajar ilmu agama, dia bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana yang halal, mana yang haram. Kita bukan nabi, wahyu turun langsung kepada mereka para nabi, tidak perlu mereka belajar berguru. Tetapi selebihnya dari kalangan kaum muslimin, para sahabat dan para tabi'in, mereka duduk bersimpuh berguru untuk mau tahu Islam, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita akan masuk pembahasan tentang fikih kurban. Nah, ada yang belum sarapan di sini? Oh, sahur. Kalau yang belum sarapan mending puasa ya. Kalau yang belum sarapan. Nah, karena dapat menggugurkan dosa setahun dan dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Shaum yaum Arafah tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah ahtasib, kata Rasulullah, berharap dapat digugurkan dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Kemudian ini adalah hari terbaik. Banyak-banyak kita berdoa, berzikir, ya, beramal soleh, karena hari terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kalau mati sebelum ini, dia tidak termasuk dari yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Neraka sudah. Ya, dia mendapatkan hari ini. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam beramal.
berdoa terus Rabbighfirli, astagfirullah, astagfirullah. Dia perbanyak mengucapkan astagfirullah. Karena nggak mungkin ada orang yang masuk surga ya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga semuanya harus sudah diampuni oleh Allah. Mereka yang selamat dari neraka ada yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minta ampunan kepada Allah, minta masuk surga, minta selamat dari neraka. 3 hal ini, nggak ada yang lebih baik daripada 3 hal ini. Ya. Nah, banyak doa-doa ya atau enggak doa-doa yang simpel, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak kita mengucapkan doa ini, mudah-mudahan ada satu kalimat yang itu betul-betul kita mengucapkannya dengan hati, Allah Subhanahu wa taala kabulkan langsung. Termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Terbanyak bulan Ramadan setiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Tetapi Yaum Arafah, hari ini, hari terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi berhusnudzon kita kepada Allah. Banyak dosa yang kita lakukan, iya, tapi luasnya rahmat Allah mengalahkan apapun bentuk dosa, berapa banyak pun dosa yang kita lakukan. Ya, jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setan menghembuskan udah terlanjur ngeskadung, ya udah nggak akan mungkin Allah ampuni dosa kita, enggak. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, dan juga ada zikir terbaik, apa itu Bang Felis yang diucapkan di hari ini? Masya Allah, jazakallah khair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini perbanyak. Sudah hafal kan semuanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin kalau yang bisa sambil zikir kerjanya, yang nggak mengambil fokus pikiran, terus diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak berhenti. Jangan berhenti. Ya, terus basahi lisan, basahi lidah terus untuk berzikir. Nah, alhamdulillah. Baik. Hari ini adalah hari Arafah dan besok biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masuk Yaumun Nahar. Hari penyembelihan pun hari terbaik. Jadi ada 2 hari terbaik dalam 1 tahun, yaitu hari ini dan besok. Tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah. Dari 365 hari atau 360 hari, yang terbaiknya 2 hari. Hari ini dan besok, tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Untuk tanggal 10 Dzulhijjah sendiri ada ibadah yang kita kerjakan setahun sekali, ya, bukan tiap hari, sepekan sekali, sebulan sekali, tapi hanya setahun sekali, yaitu ibadah kurban. Nah, alhamdulillah, inilah insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi ini dan telah disampaikan ya pada 2 pekan sebelumnya bagaimana kita hendaknya bersungguh-sungguh ya untuk mengupayakan bisa berkurban di setiap tahunnya. Karena kurban adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mensyukuri nikmat, untuk kita meraih ketakwaan, tanda takwa pada hati seseorang dengan dia berkurban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada kalian, tidak sampai kepada Allah daging kurban kalian, enggak sampai kepada Allah darah kurban kalian, yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan kalian. Dan yang masuk surga orang yang bertakwa, yang diterima amalnya hanya yang bertakwa, yang bisa membedakan jelas bagi dia adalah bisa membedakan mana yang hak mana yang batil adalah orang yang bertakwa, digugurkan dosa-dosanya. Nah,
Ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban dengan 2 ekor. Annan Nabi SAW doha bikabshaini amlahaini akranain. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba besar, bertanduk besar. Berapa ini harganya? Domba adu, domba Garut, mahal ya. Aya nu ngicaran domba. Sawara 8 juta ya, yang tanduknya besar, 8 juta. Sekarang 8 juta. Ada mungkin 9 juta ada kan? Ada 8 sampai 9 juta. 1 ekor. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba. Berarti berapa? 18 juta. Bukan Rasulullah SAW orang punya. Pernah ada pengemis minta-minta ke rumah Nabi SAW, dicari-cari makanan, cuman ada 1 butir kurma, nggak ada yang lain. Nggak ada roti, nggak ada kue, nggak ada minuman ini, minuman itu, nggak ada, cuman 1 butir kurma. Ya, itu rumah Nabi SAW. Terkadang Rasulullah SAW 2 bulan berturut-turut nggak makan roti, nggak makan, hanya makan kurma dan air putih saja selama 2 bulan berturut-turut. Ya, tapi kalau untuk berkurban Rasulullah mengupayakan, ya, bagaimana bersungguh-sungguh. Mereka para sahabat sebelum atau setelah turun ayat sedekah, kunna nuhamil, mereka mengatakan kami jadi kuli pikul, datang ke pasar, bawa menawarkan jasa angkut, ya, dari luar pasar ke dalam, dari dalam keluar, ngangkut macul untuk menambah penghasilan, untuk nafkah dia dan keluarga dia sudah cukup, sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau untuk sedekah nggak ada, makanya mereka jadi kuli pikul untuk nambah uang agar bisa sedekah. Seperti itu mereka para sahabat. Terlebih ketika ada ibadah kurban, lebih lagi mereka mempersiapkan diri. Ya, karena ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah Anda sampaikan kalau nggak salah, ini pula lah ibadah yang tahu iblis ketika seseorang mempersembahkannya untuk selain Allah, maka dia sudah keluar dari Islam. Untuk laut nih, untuk jin Nyororo Kidul kah, untuk hutan kah, untuk sungai, langsung murtad. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ya, banyak agama-agama pun yang ada ibadah kurban yang memang itu ibadah yang paling disukai oleh iblis agar orang tersebut semakin syirik, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita masuk pembahasan syarat orang yang berkurban. Syarat orang yang berkurban yang pertama haruslah muslim. Kalau orang kafir, kebaikan mereka tidak akan sedikit pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir kan ada yang baik ya. Orang kafir ada yang baik. Tapi kebaikan apapun mereka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami datangkan apa yang sudah mereka kerjakan dari kebaikan dan kami jadikan itu sebagai bagaikan debu yang berterbangan. Tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun di hari kiamat. Ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, dan tidaklah yang menahan mereka untuk diterimanya pemberian mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir itu apapun kebaikan mereka nggak akan diterima oleh Allah. Tapi Allah maha bersyukur. Maksudnya Allah itu akan mengganti setiap kebaikan orang kafir sekalipun dengan rizki di dunia, dengan sehat di dunia, dengan dia tambah dihormati, dimuliakan, macam-macam. Ya, perusahaannya tambah jaya. Nah, Allah itu syak, cuman
Allah itu syakur, maha bersyukur, tapi sebatas di dunia. Di akhirat tidak mereka meraih sedikit pun kebaikan. Ya. Jadi hanya orang Islam yang diterima kurbannya. Nah, hati-hati juga tuh yang bisa membatalkan keislaman, yang mengatakan semua agama sama, ya, semua agama sama, tuh hati-hati, itu enggak termasuk yang tidak diterima kurbannya. Ya, banyak dia menentang ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Agama satu-satunya di sisi Allah hanya Islam. Oh enggak tuh, Allah semua agama sama. Berani dia ngomong gitu. Yang kayak gitu, yang seperti ini berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Siapa yang menginginkan agama selain Islam, Allah tidak akan terima. Siapa yang menginginkan agama selain Islam, Allah tidak akan terima. Ya Allah, semua agama sama. Gitu dia bilang. Yang seperti ini dia menentang ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Selain Islam, agama salah. Ya, agama yang tidak hak. Ya, semua sesembahan yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan. Nah, yang kedua, haruslah akil. Haruslah berakal. Yang berkurban itu harus berakal. Kalau misalnya dia pikun, atau dia majnun, gila, atau dia sakron, mabuk, maka dia enggak boleh untuk berkurban. Karena pada saat itu dia tidak tahu berkurban itu ini acara apa nih, untuk ibadah apa, untuk siapa, dia persembahkan untuk siapa, enggak ada dalam akalnya. Ya, padahal Qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillah. Dan lillah itu harus ada dalam hati orang yang apa? Yang berkurban. Kemudian ketika dia mengucapkan bismillah, dia betul-betul minta tolong kepada Allah. Ya, dia bertawakal kepada Allah dan dia persembahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala di hari tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Ya. Nah. Kemudian dia mungkin belum balik. Ya, yang ketiga syaratnya, mungkin dia belum balik, apalagi sudah balik. Belum balik, tetapi anak ini fisiknya kuat, daya tangkap pemahamannya kuat, ya, sehingga dia bisa untuk mendatangkan niat. Dia bisa mempersembahkan kambing yang dia sembelih itu untuk Allah. Misalnya yang seperti ini sah, boleh dijadikan dia berkurban, boleh. Walaupun belum balik nih. Biasanya ada anak umur 10 tahun, 11 tahun ada. Ya, bahkan ada 12 tahun anak belum balik, dia bilang, "Bi, ingin kurban lah, kan ada uang THR-an." Masya Allah, ada. Bahkan sedikit maksa malah. Yang keempat adalah al-istita'ah. Al-istita'ah itu mampu. Ya. Mampu dari sisi harta. Dia mempunyai lebih nafkah untuk diri dia dan keluarga dia untuk 3 hari ke depan. Mungkin 1 hari dia perlu nafkah 100 ribu 1 hari. Ya, untuk 3 hari ke depan tuh. Berarti 400 ribuan. 300 ribuan. Nah, dia punya harta lebih daripada itu. Ya, mungkin 4 juta 400, 3 juta 400. Nah, mungkin yang lebihnya itulah untuk dibelikan apa? Hewan kurban. Ya, nah, dengan ini apabila dia punya hutang, apakah boleh dia berkurban? Ya. Mana yang didahulukan, bayar hutang atau berkurban? Ya, jawabannya bayar hutang hukumnya wajib. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah yang ditekankan. Ya, jadi dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Membayar hutang lebih besar pahalanya. Ya, kalau kayak gitu mah saya berhutang terus nanti bayar hutang lagi. Enggak, bukan kayak gitu. Ya, jangan sampai berhutang kecuali darurat. Kenapa? Karena ada orang meninggal di zaman Nabi SAW, ketika tahu Rasulullah dia berhutang, Rasulullah nggak mau nyolatkan. Ada sahabat yang lain berkata, aku yang membayarkan hutangnya Rasulullah. Kata
Kemudian Rasulullah SAW menyalatkan. Kata Rasulullah SAW di waktu zuhurnya, engkau sudah bayarkan hutang orang jenazah tadi? Belum ya Rasulullah. Pas sholat asar ketemu lagi di masjid. Kau sudah bayarkan hutangnya? Belum ya Rasulullah. Maghrib ditanya lagi. Engkau sudah bayarkan hutangnya? Sudah ya Rasulullah. Al-an baradat jilduhu. Sekarang baru dingin kulitnya. Sekarang baru dingin kulitnya. Nah, jadi jangan sampai berhutang kecuali kalau darurat. Ya, darurat nyawa maksudnya. Kalau bukan darurat nyawa, janganlah. Ya, nah, kemudian permasalahan berikutnya, boleh nggak kita berhutang untuk berkurban? Tadi kan dahulukan hutang atau kurban. Apa yang kita lakukan? Hutang, bayar hutang daripada berkurban. Ya, kecuali memang yang menghutangi tersebut dia memberikan kelapangan. Nggak apa-apa lah untuk bulan ini ditunda aja, diakhirkan saja. Sekarang untuk kurban aja misalnya, nggak apa-apa di sini. Yang kedua, boleh nggak kita berhutang untuk berkurban? Ya, memaksakan diri. Kalau dia ditanya nanti bayarnya gimana? Kumaha engke we. Gimana nanti? Belum ada perencanaan. Dia kerja pun nggak jelas. Ya, nah yang seperti ini jangan ya memaksakan diri. Tapi kalau misalnya gajiannya seminggu lagi, kurban besok nih. Boleh nggak dia kurbannya seminggu lagi pas gajian? Ya nggak jadi, itu mah cuma jadi sate aja ya. Cuman daging kambing pedaging aja itu, nggak ada nilai kurbannya. Nggak apa-apa, dia pinjam uang untuk dia ganti sepekan lagi. Ya jelasin ya. Tapi betul-betul dia akan menggantinya. Jangan punya penyakit tarsok. Ya pas ditagih, mana katanya mau bayar yang kemarin? Entar. Mana? Besok. Mana? Entar, sok, tar, sok. Matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Dia menzalimi orang yang menghutangi setiap detiknya. Matlul ghani zulmun. Dia menzalimi terus tuh. Jadi gimana? Nanti pahala sholatnya, pahala kebaikan-kebaikannya itu kembali kepada yang menghutangi jadinya. Bukan hanya uang aja nanti. Jelasnya? Bukan uang aja nanti. Allah ganti uang tersebut dengan pahalanya, belum kedoliman setiap detik hari yang dia tidak bayarkan kepada orang yang menghutangi tersebut. Dia ambil semua kebaikannya. Nggak ada kebaikannya, maka dosa orang yang menghutangi tersebut ditimpakan kepada si yang berhutang. Ya, seperti itu pengadilan Allah nanti di akhirat. Ya. Baik. Kemudian berikutnya pembahasan apa hewan yang boleh dijadikan untuk kurban. Yang pertama adalah unta. Ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah unta. Dengan berbagai jenis untanya. Ada yang punuknya 2, ada yang 1, ada yang nggak ada juga. Ya, selama itu unta, maka boleh dijadikan hewan kurban. Yang kedua adalah sapi. Dengan berbagai jenisnya. Apa saja jenis sapi teh? Simosin, kumawai mobilnya. Nanti Madura. Bison mata sanes. Ya. Kerbau pun masuk. Kerbau boleh. Ya, kerbau itu masuk ke sapi. Masih sejenis. Ya. Sapi mau itu PO, mau itu FE, mau itu Madura, Kupang, Brahman lah, sementalnya. Nu penting mah sapi weh. Ya, maka boleh untuk jadikan hewan kurban. Kemudian domba atau kambing. Ada yang bisa membedakan domba dengan kambing? Jelas ya, beda. Cing mau tahu anak apa bedanya domba dengan kambing? Irungna panjang.
Apa? Oh, kupingnya panjang. Kalau kambing telinganya panjang. Kalau domba kecil telinganya. Kalau nu janggotan naon Ibu? Embe, embe badot. Ya, nu janggotan mah embe kambing. Yang jenggotan jantan. Jenggotan itu apa? Kambing, embe badot. Nu teu janggotan naon Ibu? Domba eta teh. Nah, terus apa lagi bedanya? Suaranya beda gitu. Kalau kambing ekornya ke atas. Kalau domba ekornya ke bawah. Nah, itu yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya, kemudian bulunya gimbal, kalau domba bulunya gimbal, kalau kambing bulunya lurus. Kalau di Jawa Barat ini banyaknya bukan Jawa Barat, Bandung, Garut, Bogor, di tempat-tempat dingin itu banyaknya apa? Domba. Kalau di tempat-tempat panas kayak Jakarta, Jawa, Tegal kayak gitu kambing, memang betul-betul kambing ya. Eta sate kambing yang di Bandung bener kambing itu nih. Domba itu. Ya, bukan sate kambing, sate domba. Ya. Karena jarang kambing di Bandung. Ada teman nggak banyak. Tapi apapun jenisnya nih, kambing domba ini apapun jenisnya. Ya, ada jenis kalau kambing ini ada jenis etawa, ada sanen, ada lokal tadi, bandot, ada kacang, ya. Ada domba Garut, ada domba nanti Moreno, Merano. Ya, kemarin dombanya besar tapi nggak ada tanduknya dia. Taib. Kumamun gaduh nama kuda, boleh nggak dijadikan hewan kurban kuda? Taib. Kuda ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah tidak pernah berkurban atau menyuruh sahabat untuk berkurban dengan kuda. Ya, walaupun lebih mahal, lebih banyak dagingnya daripada domba misalnya. Taib. Kemudian hayam, boleh nggak mencit kurban kurban dengan ayam? Nggak boleh. Sekalipun harga ayamnya sama dengan harga kambing. Ya, ada nggak ayam yang harganya kambing? Apa? Ayam satu truk. Tong satu truknya 100 we, 100 satu truk benar. 5 juta tuh. 5 juta sama dengan satu ekor kambing lumayan gede. Tetap tidak sah. Walaupun dagingnya pun lebih banyak ayam tuh dibanding kambing yang harga 5 juta. Ya, lebih banyak daging ayam. Ya, tetapi karena ayam pun ada di zaman Nabi SAW dan tidak pernah itu dijadikan untuk hewan kurban. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, setiap keluarga cukup satu ekor kambing saja atau sapi, dia cukup satu, ikut patungan satu kayak gitu. Ya, satu kepala keluarga nih. Dia berkurban dengan satu ekor kambing atau domba misalnya ya. Tapi dia ikut sertakan pahalanya untuk seluruh keluarganya. Dia ikut sertakan pahalanya seluruh keluarganya. Mau anaknya, istrinya, anaknya masih dia tanggung nih. Ada anaknya udah dewasa, udah nikah sama udah rumah lain, nah enggak bisa ini. Tapi yang masih dia tanggung, ya masih dia nafkahi, atau orang tuanya yang dia nafkahi, atau adik-adiknya perempuan atau laki-laki yang masih dia nafkahi, nah itu bisa dia sertakan. Ya. Tapi kalau sudah pisah rumah, misalnya orang tua pun dia mampu, itu nggak bisa disertakan. Jadi Rasulullah SAW beliau ketika berkurban berdoa Allahumma Bismillah Allahu Akbar ya. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah terimalah ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Ya, boleh diniatkan. Nah, dan masuk ke sini yang masih hidup dan sudah meninggal. Ya, kalau mengkhususkan kurban kepada yang sudah meninggal boleh nggak? Nggak boleh.
Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada contoh tuntunan ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat mencintai Khadijah, istri beliau. Habis harta Khadijah, kaya raya Khadijah, habis harta beliau untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban atau menyembelih di waktu lain, yang beliau pertama kali ingat itu adalah teman-teman Khadijah. Ya, kasih ke teman Khadijah ini si fulana, ini karena beliau perhatian, sangat ya cara kita berbuat baik kepada almarhumah misalnya ibu atau ayah kita adalah dengan kita berbuat baik kepada teman mereka, kerabat mereka, tetangga mereka, seperti itu. Nah, belum pernah Rasulullah SAW berkurban sekalipun atas nama Khadijah, belum pernah. Anak-anak beliau, Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, ini semua meninggal nih. Di saat Rasulullah masih hidup. Istri Rasulullah yang lain, Zainab binti Harith, meninggal, Zainab binti Khuzaimah juga meninggal. Paman tercinta Nabi SAW, Hamzah, yang membela Nabi SAW pun meninggal. Di saat Rasulullah masih hidup, tapi tidak pernah Rasulullah SAW berkurban atas nama mereka yang sudah meninggal ini. Mengkhususkan ini atas nama almarhumah, atas nama. Kalau sedekah untuk niatan yang sudah meninggal boleh nggak? Boleh. Hadis Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi ufturitat nafsuha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal, walam tusi, dan tidak sempat berwasiat. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan untuk ibuku? Kata Rasulullah SAW, sampai. Ya, boleh. Kita niat aja cukup, nggak perlu dilafatkan. Misalnya kita ngelihat ada orang yang membutuhkan, kasih aja 5.000, 10.000. Ya, nanti kita dapat lihat ada yang orang susah lagi, kita kasih 5.000. Ini untuk ayah saya, untuk ibu saya sudah meninggal, nenek saya, untuk teman saya sudah meninggal, ya, istrinya atau suaminya sudah meninggal, kayak gitu. Nah, sampai. Nah, kalau misalnya baca Al-Fatihah sampai enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Ya, Al-Baqarah enggak ada dalilnya. Tapi kalau orang tua kita yang mengajari kita Al-Fatihah, orang tua kita yang mengajari kita surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, orang tua kita yang ngajari kita sholat, yang ngajarin kita puasa, setiap kita melakukan ibadah itu semua, baca Al-Fatihahnya, surat Al-Ikhlasnya, sholatnya, puasanya, tanpa kita meniatkan untuk orang tua kita, langsung itu sampai kepada mereka. Man dalla ala khair falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengajarkan kebaikan, maka untuk dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Ya, udah otomatis, nggak perlu kita bilang, ya Allah ini sholat ini untuk ayahku, ya Rasul, ya Allah puasa ini untuk ibuku misalnya, nggak perlu. Kalau mereka yang mengajari kita ibadah, maka secara otomatis langsung ibadah tersebut sampai kepada mereka. Ya, makanya ajarkan banyak-banyak kebaikan kepada anak. Ketika anak mereka mencontoh kebaikan kepada kita, setiap kebaikan yang mereka contoh itulah yang terus akan menghasilkan pahala kepada kita. Makanya lebih banyak yang daftar jadi guru TK daripada guru SD. Ya, karena guru TK banyak pahalanya tuh, yang ngajarin Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap kita baca doa tersebut, kembali pahalanya kepada yang mengajarkan kita langsung. Yang pertama kali siapa tuh? Guru ngaji kita di kampung misalnya, tuh kembali ke dia terus. Kita bisa baca Quran karena sebab siapa? Guru kampung kita tuh ditajuk di tajuknya mah musola yang dilanggar, ya. Nah dia pahalanya terus kembali kepada dia tuh. Walaupun kita nggak mau, ya Allah jangan kasih pahala ini. Dulu pernah mecut saya misalnya, ya tetap pahala mengalir terus ke sana. Ya, nah seperti itu. Nah jadi untuk kurban bukan hanya sedekah. Ibadah kurban itu bukan hanya ibadah apa? Sedekah, tetapi ibadah mencurahkan darah. Ibadah kita mencurahkan darah. Ya, Allah yang mengalirkan darah ke tubuh makhluknya, manusianya, hewan kayak gitu ya. Allah yang mengalirkan setiap sel-sel darah itu, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengalirkannya,
ya, dan itu dicurahkan pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibadah mencurahkan darah dalam Islam cuma 3. Yang pertama kurban ini, tanggal berapa aja kurban tanggal? 10, 11, 12, 13. Ya, bukan tanggal 6, 7, 8, 9 Juni. Wah, itu mah bukan ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Atau yang kedua adalah hadyu. Hadyu itu ibadah kurban bagi para jamaah haji. Sama tanggalnya 10, 11, 12, 13. Atau yang ketiga adalah ibadah kurban yang ketiga apa? Aqiqah. Ya, aqiqah, yaitu bersyukur atas nikmat anak. Laki-laki berapa ekor? 2. Anak perempuan berapa ekor disembelih? 1 ekor. Bentuk bersyukur kepada Allah. Ini untukmu ya Allah. Ya, nah jadi walaupun misalnya anak ya keguguran nih, udah 4 bulan ke atas, keguguran, udah ada ruhnya tuh. Ya, maka hukumnya hukum manusia. Nggak boleh dikuburin sembarangan. Ya, harus dikuburin di tempat pemakaman. Ya, kemudian diakikohkan, kemudian dikasih nama, ya. Itu udah punya, walaupun keguguran tapi baru mungkin 5 bulan atau 4 bulan lebih, itu hukumnya adalah hukum manusia, ya. Baik. Nah, jadi 3 jenis ibadah mencurahkan darah. Tadi sudah disebutkan. Dan kurban yang pertama ibadahnya adalah mencurahkan darah, kemudian baru yang berikutnya adalah ada sedekah, ada hadiah, ada nafkah. Coba tuh, enggak semuanya. Ada hadiah, ada sedekah, ada nafkah. Nanti akan kita bahas. Jadi daging kurban itu enggak semuanya disedekahkan. Sebagian dihadiahkan, sebagian untuk nafkah anak istri. Nafkah ini yang paling besar pahalanya. Jadi sedekah wajib itu zakat. Sedekah wajib itu nafkah. Ya. Nah, nanti kita bahas nanti. Baik. Nah, jadi boleh untuk diikut sertakan. Ya, 1 ekor kambing itu untuk seluruh keluarga itu boleh. Keluarganya ada 10, boleh. Diikut sertakan pahala, bukan di atas namakan. Bukan di atas namakan. Ini 1 ekor kambing atas nama sakantor misalnya. Boleh enggak? Kambing 1 ekor kambing sekantor boleh enggak? 1 ekor kambing untuk berapa orang sebenarnya? Atas namanya 1 orang. Kumanya kurang patungan we gitu. 50.000 ewang, 100.000 ewang. Jadi enggak bisa enggak kebeli itu 1 ekor kambing? Bisa. Tapi boleh enggak atas nama semuanya? Enggak bisa. Kumaha tuh? Udah pakai nama Pak Didin. Jadi Pak Didin yang dapat pahala apa? Kurbannya. Yang lain dapat pahala sedekahnya. Nah, seperti itu. Tetap kurbannya 1 orang. Ini biasanya kelas-kelas sekolah ya. Anak-anak SD, SMP, SMA kayak gitu. Banyak pertanyaannya dari mereka nih. Boleh nggak kami kurban 1 kelas? Ya, gimana kurban 1 kelas? Patungan? Enggak, kalian bersedekah, beli 1 ekor kambing, kemudian diniatkannya atas namanya 1 orang. Entah itu wali kelasnya entah, atau ketua kelasnya kah, atau tunjuk 1 orang dari teman kalian. Maka itu jadi kurbannya dapatnya ke 1 orang ini aja. Tapi yang lain apakah dapat pahala? Dapat. Pahalanya pahala apa? Pahala sedekah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau untuk unta dan sapi maksimal atas namanya 7 orang, atas namanya. Per nama itu boleh disertakan seluruh keluarganya boleh. Ya, yang sudah meninggal atau yang masih hidup sekalipun. Ya, orang tuanya udah meninggal, ada anak yang sudah meninggal. Kayak Rasulullah SAW, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Masuk ke sana keluarga Rasulullah yang masih hidup, masuk ke sana keluarga Rasulullah yang sudah meninggal. Misalnya ada seseorang punya istri 2 atau 3 lah. Berarti kan rumahnya pun 2 atau 3 nih. Apakah harus per rumah itu kurban atau cukup 1
ekor untuk 3 istrinya, 3 rumahnya. Ya, nah Rasulullah SAW memiliki 9 orang istri pada saat itu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup ya. Jadi ketika Rasulullah masih hidup itu 2 istri beliau meninggal. Ya, 9 masih hidup. Rasulullah berkurban atas nama seluruh istri beliau. Jadi cukup 1 untuk seluruh istri. Nah, enggak mesti harus 1 rumah 1 hewan kurban, enggak. Nah, untuk sapi dan unta maksimal itu 7 orang. Naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami menyembelih di zaman Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah unta atas nama 7 orang, sapi atas nama 7 orang. Kalau 3 orang boleh nggak sapi? Boleh? Ya lebih boleh lagi gitu ya. Maksimalnya berapa? 7 orang begitu. Bukan berarti kalau 3 orang kita nggak cukup nih, belum cukup nih misalnya. Bukan kayak gitu, nggak, maksimalnya 7 orang ya. Kalau 1 orang 1 ekor sapi boleh nggak? Boleh. 1 orang 5 ekor sapi boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Baik. Nah sekarang kita masuk pembahasan syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban itu harus seperti apa? Yang pertama musinnah. Ya, musinnah itu cukup umur. Musinnah itu cukup umur. Unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing atau domba 1 tahun ke atas. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih hewan kurban atau hewan yang belum cukup umur. Ya. Misalnya dia sembelih anak sapi, ya belum 2 tahun umurnya, baru 1 tahun, itu dagingnya masih enak-enaknya tuh. Sapi umur 1 tahun, sah nggak untuk jadi hewan kurban? Nggak sah. Ya itu cuman daging biasa aja itu, nggak ada. Walaupun dia ikhlas niat untuk Allah, tapi nggak bisa dijadikan hewan kurban, nggak sah ya. Nah, jangan kalian berkurban kecuali dengan hewan yang sudah cukup umur, kata Rasulullah SAW. Illa ayya'sira alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit, perekonomiannya, keuangannya sedang sulit nih. Fatadbahu jaz'atam minad dha'an, maka sembelihlah anak domba betina. Berapa kemarin umurnya? 6 bulan ke atas. Kata Imam Syafi'i 6 bulan ke atas. Berapa harganya itu teh? 600 ribuan, 500 ribu di Pasihan, cobaan. Ya, 6 bulan, besarnya 10 kilo, paling beratnya 10 kilo, 11 kilo. Ya, coba tanya langsung ke peternaknya, jangan yang jual di pinggir jalan itu. Jual pinggir jalan juga nggak ada, yang jual anak domba namanya. Ya, bikang deh, betina lagi. Ya. Murah harganya, 600 ribu. Bahkan bisa dapat 500 ribu. Ya, masa segitu nggak ada, ya nggak? La in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Ya, Allah akan tambahkan nikmat sehatnya. Allah akan tambahkan nikmat tauhidnya, nikmat ibadahnya. Allah akan tambahkan nikmat keluarganya. Jangan dibilang hanya rizki aja, uang aja misalnya. Karena bahkan rizki itu ada yang kita prediksi, ada yang tidak. Yang kita prediksi misalnya kita kerja dapat gaji, itu kan udah kita prediksi ya. Cuman kalau nggak kita syukuri, itu bisa sakit, uang tersebut bisa habis setengahnya, kan kayak gitu. Ya, atau bisa hilang setengahnya, kan bisa. Ya. Nah, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku tambahkan yang tersebut kalian. Biasa sakit nih, nggak sakit. Ya, anak ada yang sakit, bisa nggak sakit, sehat semuanya. Ya, nah ini semua adalah diantara bentuk mensyukuri nikmat Allah. Agar Allah tambahkan lagi. Yang berjanji itu Allah, la in syakartum la azidannakum, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya.
diusahakan untuk bisa berkurban ya. Kemudian yang berikutnya, tapi khusus domba. Kalau anak kambing boleh nggak? Nggak boleh, harus anak domba. Kemudian yang berikutnya syarat dari hewan kurban itu tidak boleh cacat, 4 hal. Harus selamat dari cacat. Apa cacat yang tidak membolehkan, yang tidak sah dijadikan hewan kurban? Arba' la tujzi fil adahi. 4 cacat yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Al-aura al-bayyinu auruha. Yang pecak, jelas pecaknya. Apa bahasa Indonesianya pecak? Picak ya. Picak. Picak. Picik mah beda lah picik namanya. Picik mah licik. Picak, pecak. Yang apa namanya, yang buta sebelah. Jelas buta sebelahnya. Misalnya kelopak matanya nggak ada. Kelopak matanya nggak ada. Kelopak matanya nggak terbuka atau matanya keluar. Tapi kalau misalnya silinder, misalnya matanya silinder atau min kayak gitu. Tambah dukanya, tambah tidak jelas apa? Tidak jelas butanya. Ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya yang buta? Apalagi satu aja buta matanya sudah nggak boleh jadikan hewan kurban, apalagi dua-duanya. Yang kedua adalah al-maridah al-bayyinu maruduha. Yang sakit jelas sakitnya. Gimana tanda-tanda sapi sakit? Apa tanda sapi sakit, Bang Felis? Lemes, tahu lo. Krokit nanti. Ya, udah kasih tahu kemarin. Oh, tanda-tanda sakit. Tanda sapi sakit. Bukan, tanda sapi sakit. Ngelamun. Macam ngelamun mah tuh garing atau kabeh itu. Bukan. Jadi tanda sapi sakit itu dia tidur atau duduk terus nggak mau berdiri. Kadang ditendang atau ditarik buntutnya biasanya kan ya. Itu nggak mau berdiri. Ya, dia nggak mau berdiri. Duduk terus. Kalaupun berdiri sebentar duduk lagi. Perutnya kembung, nggak mau makan, nggak mau minum. Ya. Nah, itu sapi sakit. Yang seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Soalnya ada nih virus-virus PMK sekarang ini kan. Jadi kalau misalnya ini sakit nih, udah nggak bisa jadikan hewan kurban ini. Baik. Kemudian berikutnya al-arja al-bayinu arjuha, yang pincang jelas pincangnya. Pincang. Ya, tertatih-tatih dia. Kalau jalan itu ada agak sedikit loncat. Jelas sekali pincangnya. Kalau mau potong kakinya, jelas ini nggak bisa apa? Jadi hewan kurban. Wal ajfa allati la tunqi. Yang keempat, yang kurus kering tidak ada daging. Ini tidak boleh untuk jadi hewan kurban. Gimana kalau dengan dikebiri? Kalau sekarang Abu Ahmad, kalau misalnya kambing atau sapinya dikebiri, boleh termasuk cacat nggak itu? Sapi-sapi Australia yang di Indonesia ini semuanya dikebiri, memang nggak bisa dikembangbiakan. Gimana maksudnya? Nggak termasuk. Malah justru kalau kambing atau sapi itu dikebiri jadi bagus dia badannya, ya besar kayak gitu. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini maujuaini." Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor domba besar yang bertanduk besar dan dua-duanya itu dikebiri. Dua-duanya itu dikebiri berarti apa? Boleh, tidak termasuk cacat maksudnya. Ya, tidak termasuk cacat. Baik. Bagaimana dengan yang tanduknya potong sedikit, telinganya sobek sedikit, buntutnya potong misalnya, atau ada luka-luka ya. Nah, wallahu alam, memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ana lebih cenderung tetap sah untuk jadikan hewan kurban, tetapi apa? Tapi pahalanya tidak sesempurna yang sempurna fisiknya. Ya, sapi bikang boleh nggak dijadikan hewan kurban?
sapi. Boleh nggak? Bikang itu betina ya? Boleh. Dijadikan hewan kurban? Boleh. Boleh. Dan harganya pun murah. Ya, kalau kita mau lebih utama, ya tentunya yang lebih mahal, lebih besar kan. Tapi sekarang besarnya itu segitu, harganya bisa hampir setengahnya. Misalnya yang 350 kilo sapi harganya 23 jutaan tuh. Ya, yang 350 kilo. Betinanya itu paling cuma 16 juta. Ya, cuma 14 juta yang betinanya. Sebesar itu juga. Bisa jadi lebih besar. Ya, patungannya bisa lebih murah. Nah, ini yang mau buka patungan yang 2 jutaan sapi, oh nah murah. Bikang. Sah nggak? Sah. Ya, jelas ya? Baik. Jadi maksudnya ini bukan aib, bukan cacat yang dengan itu tidak sah jadikan hewan kurban. Boleh. Baik. Nah, kemudian kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Kapan mulai disembelih hewan kurban itu? Setelah selesai sholat Idul Adha. Kapan waktu sholat Idul Adha? Ya, kumaha DKM gitu ya. Ya, tapi waktu awalnya itu setelah matahari terbit satu galah tingginya. Matahari terbit kemudian meninggi setinggi satu galah dari timur. Ya, terbit di timur, dari setelah terbit itu tinggi satu galah. Itu Idul Adha. Kalau 2 galah itu Idul Fitri. Ya, sholat waktunya. Nah, misalnya di kampung dia nggak ada yang mengadakan sholat berjamaah Idul Adha, sehingga dia berkurban dengan sehingga dia sholat Idul Adha dengan keluarganya jadi rumah. Kalau di Bandung nggak akan ke apa maksudnya nggak kebayang lah. Tapi di daerah-daerah terpencil satu rumah ke rumah lain itu sampai 100 meter. Ada yang 200 meter. Satu rumah nih tetangga satu sama tetangga yang lain itu teriak-teriak nggak kedengeran tuh. Ya. Nah, nggak ada juga sholat Id di kampung itu. Nah, kita perkirakan saja. Udah terbit matahari setinggi satu gala, kemudian waktu sholat 2 rakaat, bisa orang sholat 2 rakaat, nah setelah itu boleh dikerjakan sholat duha. Karena waktu orang nggak sama-sama. Ada yang mungkin sholat Idul Adha-nya jam 8, karena ini, karena itu, mungkin banjir, karena hujan, karena kan ada aja. Kemalangan, longsor, apa, macam-macam. Satu dan lain hal yang kemudian membuat sholat Idul Adha itu tertunda misalnya. Ya. Apakah boleh kita yang tidak tertunda ya untuk dahulu berkurban? Boleh. Kalau kita tadi sudah sholat Idul Adha. Ya nggak mesti lah. Saya nggak ikut sholat di sana. Saya sholat tempat lain aja misalnya. Boleh. Nah, jadi setelah selesai sholat Idul Adha. Sampai kapan waktunya? Sampai berakhir hari tasyrik. Kapan berakhir hari tasyrik? Tanggal 13 Dzulhijjah maghrib. Ya. Nah, ada sahabat Nabi SAW namanya Barok bin Azib. Beliau punya paman namanya Abu Burdah ibn Niyar. Abu Burdah ibn Niyar setelah sholat subuh, ini besok nih misalnya ini kejadiannya kayak gini nih. Besok subuh, habis sholat subuh, langsung pulang ke rumah, muncit. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Dia kulitin cepat, kemudian dia bagi-bagikan ke tetangganya yang miskin. Dia mandi, kemudian pakai baju bagus, pergi ke musola, sholat id bersama Nabi SAW. Dia sudah selesai muncit, dia sudah selesai kurban duluan. Kemudian Rasulullah SAW sholat id, kemudian Rasulullah khutbah. Man sholla sholatana, wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Siapa yang sudah sholat bersama kami, yang sudah sholat id bersama kami, kemudian dia berkurban, maka dia mendapatkan pahala kurban.
Kemudian Abu Burdah Ibn Niyar ini dia bilang, "Ya Rasulullah, dzabahtu syati qabla shalah." Aku sembelih hewan kurbanku tadi sebelum sholat Id, habis sholat subuh tadi. Kata Rasulullah SAW, "Syatu ka syatul lahm." Kambing yang kau sembelih hanya kambing pedaging biasa, padahal niatannya kurban untuk Allah ikhlas. Niatannya ingin membagikan daging kurban kepada tetangga-tetangganya yang fakir, yang miskin untuk membahagiakan mereka. Pulang mereka dari sholat itu sudah ada daging. Senang nggak mereka? Dari sedekah tersebut senang, membahagiakan tetangga nih. Yang ketiga, ingin kambingnya yang pertama kali disembelih. Ingin bersegera dalam beramal soleh gitu. Kan bagus nih, ingin bersegera dalam beramal soleh. Tapi itu semua nggak manfaat. Hanya niatan yang tulus, niatan yang ikhlas, niatan baik dalam Islam nggak cukup. Harus dengan sesuai perbuatan ibadah amal soleh tersebut dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak bisa. Misalnya kita nih, mumpung kita sedang di masjid, ayo kita sholat zuhur sekalian sama asar. Wah, maghrib, isya, kita borong sekarang. Bahkan kita tambah masing-masing 2 rakaat. Jadi berapa? Zuhurnya 6 rakaat, asarnya 6 rakaat. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Sekalipun niat kita baik, sekalipun mungkin ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sesembelihan atau kurban sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, sebelum sholat, atau setelah hari tasyrik, itu tidak dikatakan kurban. Ya, tapi hanya sesembelihan biasa, boleh dia jual tuh. Daging yang dia sembelih itu boleh dijual nih. Dagingnya Abu Burdah ini boleh dijual nih. Ya, karena tidak ada nilai kurbannya. Ya. Sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu tadi tanggal berapa? Terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, mungkin dia baru dapat uang tanggal 13-nya Sabtu, Ahad, Senin, baru dapat uang Senin. Ya. Bada asar baru nyari. Berakhirnya kan maghrib. Ya, dapat. Biasanya murah-murah itu udah. Itu udah super murah. Kalau udah bada asar tanggal 13 hari Senin nih, ini kan hari Kamis ya. Ya hari Senin ini itu udah harga murah-murah, cuma diobral. Ya, daripada mereka pulang bawa kambing lagi, mendingan bawa uang yang untungnya aja tuh lagi tuh. Ya. Belilah. Ya. Bada asar nyari ini udah jam 5, udah mau dibawa macet. Kemudian dia udah dengar-dengar sholawatan nih sebelum adzan, kan biasa sholawatan, tarhiman, ya. Apa yang harus dia lakukan? Tekaburu nih, kalau langsung ke bawa ke rumahnya, mencit di rumah pas adzan itu. Kalau pas adzan berarti sudah habis waktunya. Nggak apa-apa dia sembelih di solokan pinggir jalan itu, Bismillah, Allahu Akbar. Ya, dapat nggak pahala kurban? Walaupun belum dikulitin, walaupun belum dibagi-bagikan dagingnya, tapi dia sudah sembelihkan hewan kurban tersebut sebelum berakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Dia masih mendapatkan pahala kurban. Ya. Tapi kalau pas dia sembelih, baru Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia belum sembelih nih. Langsung aja sembelih aja langsung. Udah nggak ada pahala kurbannya. Ya. Karena sudah habis waktunya. Nah, ini untuk waktu penyembelihan. Nah, nyembelih malam-malam boleh nggak? Nyembelih malam-malam. Malam-malam jam 11 malam. Ya, tapi untuk apa ya? Boleh, kalau sah mah sah aja. Cuman yang namanya penyembelihan itu syiar. Syiar itu harus rame-rame di depan orang kayak gitu. Bukan nyumput-nyumput, bukan nyumput-nyumput. Jam 11 malam misalnya. Nah, ini waktu penyembelihan. Ya. Kemudian, ma yasna'u bil udhiyah. Kalau daging kurbannya sendiri, boleh nggak dimakan oleh yang berkurban? Nah, banyak hadis-hadis
dhaif ya, atau bukan hadis. Ya hadis dhaif, ada yang hadis maudhu, ada yang nggak ada sanadnya. Baik, tentang keutamaan kurban. Di antaranya hadis yang lemah sekali adalah orang yang berkurban itu akan menunggangi hewan kurbannya di Shiratal Mustaqim. Ya. Kemudian nggak tahu dari mana, kalau dimakan oleh yang berkurban satu pahanya, maka jalan hewan kurban tersebut di Shiratal Mustaqim bakal pengkor. Ya, ada sukuan hiji. Kamana sukuna hiji kan diambil sama yang berkurban satu katanya. Nah, itu nggak tahu dari mana nih dapat cerita-cerita kayak gini ya. Padahal nggak boleh seorang untuk naikin naikin sapinya nggak boleh. Apa hukum dalam Islam nih? Sapi ditunggangi, kerbau nggak boleh dalam Islam. Ya, karena itu bukan hewan yang untuk ditunggangi. Hewan yang untuk ditunggangi itu hanya unta, kuda, keledai. Ya, sapi nggak boleh ditunggangi. Kerbau demikian juga. Nah, jadi ada pemahaman sebagian orang, banyak ini, nggak tahu di daerah Cianjur ada, daerah Nagreg juga ada, mungkin hampir rata ya, sebagian mengatakan orang yang berkurban itu tidak boleh makan dari daging hewan kurbannya. Nah ini salah nih. Sahur saha, sahur ajengan iya, sahur saha, sahur keterangan. Gak perlu dilihat ucapan ulama, ustadz, kiai, ajengan, siapapun itu kalau menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalam Al-Quran? 2 ayat. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah oleh kalian daging hewan kurban kalian. Dan beri makanlah orang yang susah dan orang fakir. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an, suruh kita makan daging hewan kurban kita, dan itu berberkah. Kalau Allah nyuruh sesuatu pasti itu ada berkahnya. Bagaimana sih tanda makanan itu berberkah atau tidak berberkah? Tanda makanan itu berberkah membuat kita enteng, ringan untuk beribadah, beramal soleh. Mudah kita untuk khusyuk dalam sholat. Mudah kita untuk tadabbur Quran. Makanannya berberkah. Makanan gak berberkah membuat kita berat untuk ibadah sholat. Gak ada keinginan untuk belajar ilmu agama. Gak ada keinginan untuk baca Quran, untuk sholat. Itu namanya makanannya tidak berberkah. Harta yang tidak berberkah seperti yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Itu tidak berberkah. Ya, harta yang berberkah adalah harta yang memberikan manfaat untuk akhiratnya. Nah ini misalnya daging kurban ini berberkah nih. Nah tadi ini bisa memudahkan seseorang untuk dia beramal soleh. Ya. Dengan ini ada sebagian orang nggak mau kurban. Kenapa? Karena nggak boleh makan dari daging hewan kurbannya. Ada kayak gitu. Pemahaman yang salah lagi. Kurban itu 1 kali seumur hidup. Jadi satu keluarga misalnya tahun ini si bapak, tahun depannya si ibu, tahun depannya lagi anak yang paling gede, yang nomor 2, nomor 3, tahun depannya lagi kayak gitu. Udah selesai semuanya, nggak pernah kurban lagi mereka nih. Ini salah. Kurban itu dilakukan setiap tahun oleh kepala keluarga, diniatkan atau disertakan seluruh keluarganya tadi. Setiap tahun. Ya setiap tahun. Ya, bukan bukan sekali seumur hidup, bukan. Nah ini dalilnya ya. Malah Rasulullah SAW pernah beliau berkurban dengan 100 ekor unta pas haji. Beliau ambil sedikit-sedikit dari satu unta, sedikit-sedikit untuk dimakan setiap daging dari unta tersebut. Ya, diambil. Karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh kita untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Sekarang ada freezer nih. Boleh nggak? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum 'anid dikhar luhumil adhahi fawqa thalath."
Dulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dulu keadaan kaum muslimin sedang susah. Jadi jangan mementingkan diri sendiri. Kalau misalnya masih ada daging kurban, bagi-bagikan habis kepada saudara-saudaranya. Famsiku ma badalakum, tapi sekarang simpan terserah kalian, kata Rasulullah SAW. Sekarang keadaan kaum muslimin sudah bagus, ya, simpan daging kurban terserah kalian. Ya. Maksudnya boleh sampai 6 bulan, 3 bulan, ya, atau ada yang sampai setahun lebih malah. Hukumnya boleh. Menyimpan daging kurban tidak mengapa. Nah, kemudian, ya, tadi sudah belum pernah sampaikan, ya. Rasulullah SAW berkata, "Idza dakhala al-'ashr wa 'indahu udhiyah," dan siapa yang sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, kemudian dia sudah beli hewan kurbannya, sudah di DP atau udah dibeli penuh atau udah di booking, dia udah akan berkurban, udah ada hewan kurbannya, maka dia tidak boleh untuk mencukur bulu-bulu atau memotong kuku. Nggak boleh cukur kumis lagi, nggak boleh potong kuku lagi, cukur rambut, nggak boleh. Sampai dia sembelih hewan kurbannya, baru boleh potong kuku. Untuk menyerupai mereka yang pergi haji. Yang pergi haji begitu, nggak boleh potong kuku, cukur rambut. Ya, nah, pelanggaran ihram itu namanya. Baik. Nah, kita masuk, ya, pembahasan penyembelihan. Ya, pembahasan penyembelihan. Nah, yang pertama, jadi syarat penyembelihan itu ada 3, ya. Terkait orang yang menyembelih, terkait hewan yang disembelih, terkait alat untuk menyembelih. Yang pertama, terkait orang yang menyembelih. Dia haruslah orang yang berakal, sudah, ya. Sudah disampaikan. Mumayyiz, anak ini, dia belum balik tapi dia sudah cerdik anak ini nih. Bisa mendatangkan niat. Boleh laki-laki atau perempuan. Ada pernah nggak yang lihat ibu-ibu nyembelih? Kalau ayam mana pernah lihat, ya. Ibu-ibu nyembelih ayam banyak, ya. Ya, tapi kalau nyembelih kambing atau sapi misalnya belum ada, ya. Masya Allah. Nah, boleh nggak ibu-ibu menyembelih sapi atau kambing? Boleh. Terjadi di zaman Nabi SAW, ada budak perempuan menggembalakan kambing, jatuh satu ekor kambingnya ke jurang, dia kejar, ya, jatuh seperti itu, dia kejar, kemudian sudah sekarat nih kambing ini, dia ambil batu tajam, kemudian dia sembelih, Bismillah, Allahu Akbar, halal, sesembelihannya halal, belum mati, kemudian pakai batu tajam. Apa hukumnya pakai batu nyembelih? Nanti akan kita bahas, ya. Dan halal sesembelihannya. Jadi boleh ibu-ibu untuk menyembelih, ya. Jadi bukan hanya apa, bagian potong-potong daging atau masak aja nih. Ibu-ibu juga bisa untuk apa, yang nyembelihnya. Nah, Muslim atau ahlul kitab. Ahlul kitab, orang Kristen atau orang Yahudi, boleh halal sesembelihannya. Karena dalam syariat mereka pun menyembelih dengan mengucapkan Bismillah. Mana dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Dan sesembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Rasulullah SAW diundang oleh orang Yahudi berkali-kali. Potong kambing mereka, Rasulullah makan, ya, kambing yang mereka potong itu. Nah, ini juga hukum. Kalau makan daging-dagingan nih yang impor, ya, impor dari negara-negara Islam, Malaysia, ya, dari Brunei, itu jelas halal. Mereka pasti pun insya Allah sesuai syariat, ya, Bismillah, orangnya nggak mabok, orangnya sholat, yang nggak sholat mah nggak sah juga nih penyembelihannya. Kemudian nggak pakai jimat, orangnya nggak pakai jimat, ya,
nggak percaya tahayul-tahayul, ramalan-ramalan yang ini nggak sah nih sembelihannya nih. Kalau orang-orang yang kayak gitu, itu jangan nyembelih itu dia tuh. Dia bagian nyisit aja tuh. Ya, yang ramalan-ramalan, orang hilang, cari benda hilang datang ke dia, anak hilang tanya ke dia. Nah, yang seperti ini yang dijadikan penanyaan kayak gini nggak boleh untuk menyembelih. Ya, yang nggak sholat nggak boleh untuk menyembelih. Yang punya jimat susuk nggak boleh untuk menyembelih. Ya, nah yang menyembelih yang sholatnya rajin, yang dia tauhidnya punya, ya bertauhid dia nggak pernah berkurban untuk nyeroro kidul, datang ke acara-acara, dia senang dengan perayaan-perayaan penyembelihan untuk laut. Nah, ini nggak boleh ini mereka. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah daging impor yang datang dari negara ahlul kitab, misalnya datang dari Vatikan atau negara-negara Kristen lah, ya Italia misalnya, boleh. Datang dari agama bukan ahlul kitab, penyembah dewa, penyembah matahari, penyembah berhala atau enggak beragama seperti Korea, Jepang, Cina, India, semua itu daging-daging impor dari semua itu dan negara itu semua tidak halal, haram, karena tidak disembelih dengan cara syar'i. Ya, ada daging mahal katanya. Tetap yang nyembelih kan mereka datang ke Indonesia bukannya bentuk sapi utuh kan? Ya, udah daging freezer kan? Ya, yang disembelihnya yang menyembelihnya orang-orang kufar. Orang-orang menyembah berhala, nyembah matahari lah atau enggak beragama lah. Ya, maka tidak boleh untuk ya dagingnya tuh haram. Ya, baik. Ya. Nah, jadi bagaimana hukum orang Kristen nyembelih halal? Punya teman orang Kristen atau tetangga, baik dia sejak kecil temenan. Ngilu ya, muncit. Tapi orang mah sanes Islam. Hayu we cenah. Sok ye, nih punya saya nih, kambing. Sok pencit. Tong hilap bismillahnya cenah. Tapi syahadat heula cenah. Misalnya dia enggak syahadat. Kumaha atuh syahadat mah masuk Islam atau gitu mah nya sok yos. Bismillah we, bismillah we. Bismillah. Ya Pak, syariat dia pun bismillah juga. Ya. Bismillah. Halal enggak sesembelihannya? Halal sesembelihannya. Mana dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 5. Mudah-mudahan dengan itu dia langsung syahadat. Masuk Islam karena sebab kebaikan kita mengajak mereka. Ya, baik. Jadi ahlul kitab halal sesembelihannya. Kemudian yang berikutnya, penyembelihan itu ada niatan ya sebagai bentuk penyembahan untuk selain Allah. Penyembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya untuk selain Allah, maka itu syirik. Tidak halal, haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah itu haram. Jadi misalnya ada ada kerbau kepalanya untuk penjaga laut selatan, Nyi Roro Kidul. Ya. Penjaga laut selatan. Dagingnya dia dimakan sampai rame-rame nih. Iya silakan makan. Boleh nggak kita makan itu? Nggak boleh, itu haram. Ya. Ada seseorang masuk surga karena seekor lalat, masuk neraka karena seekor lalat. Kata Nabi SAW, ada satu kampung ada berhala. Semua yang melewati kampung tersebut harus mengorbankan apapun hewan untuk sesembahan mereka, baru bisa lewat. Ada 2 orang muslim lewat ke kampung tersebut. Kata orang kampung itu tersebut, ya silakan boleh kalian lewat, tapi apa aja kalian kurbankan untuk berhala kami, untuk sesembahan kami. Kami nggak bawa hewan kurban, kata 2 orang ini. Apa aja, walaupun lalat, tewak, sembelih, lewat. Ya.
Yang satu, oh enggak, saya enggak mau berkurban kecuali hanya untuk Allah. Wow, benci, sembelih ini orang ini. Mati ini. Temannya langsung nangkep lalat, langsung dipotong lalat itu untuk berhalanya. Berhala orang itu masuk neraka. Yang pertama masuk surga, yang kedua masuk neraka. Itu walaupun lalat, walaupun binatang dipersembahkan untuk selain Allah, maka dia telah syirik. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah syarat yang terkait dengan hewan yang disembelih, yaitu harus terputus 4 saluran atau 4 urat. Kerongkongan, tenggorokan, 2 urat darah besar di kanan dan di kiri. Itu harus putus. Kalau kita pegang mah ada tenggorokan itu untuk udara ya, nafas ya. Tenggorokan untuk nafas, kerongkongan untuk makanan, kemudian darah. Nah ini harus putus semua. Ada pertanyaan, saya pernah motong ayam, tapi diem aja ayam tersebut, nggak mati, darahnya pun keluar cuma sedikit, ya, nggak mati, diem, maghrib baru mati, mencit pagi, maghrib baru mati. Itu bisa jadi karena kurang makan atau nafas, ya. Nah yang seperti ini bangkai jadinya, karena nggak keluar darah, ya. Jadi harus keluar darahnya itu. Nah semua yang tidak tersembelih dengan cara ini, dengan 4 ini terpotong, maka itu bangkai. Seperti misalnya yang mati ditanduk, mati jatuh, mati terikat, tercekik, ya, mati yang dimakan oleh binatang buas, ini semua adalah bangkai. Nah, kemudian ketika menyembelih harus menyebut nama Allah, sama wa kabar. Bismillah, cukup bismillah. Wallahu akbar. Bismillah hukumnya wajib. Wallahu akbar hukumnya sunnah. Rasulullah mengatakan lagi, Allahumma hadza minka walak, ya Allah ini darimu dan ini pun untukmu. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ya Allah terimalah ini dariku dan dari seluruh keluargaku, kata Rasulullah SAW. Baru Rasulullah sembelih. Jadi ketika mengucapkan itu kapan? Sebelum menyembelih. Jadi jangan udah keluar darah baru dia bilang bismillah, enggak. Sebelum dia menempelkan pisaunya ke leher binatang tersebut, dia sudah mengatakan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Baik. Nah terkadang ya orang karena panik, dia nggak ingat untuk mengucapkan bismillah. Komon bapak-bapak naradibu ya. Pak, ke atas dikit nih 4 jari dari leher, dari apa namanya? Dari sini nih. Apa dari sini nih? Dari dagunya 4 jari, Pak, 4 jari, 5 jari aja, 6 jari. Ke atas dikit, sini dikit. Tarik. Dia biasa pegang handphone, pegang stang motor, ini pegang bedog. Ya, dia bingung nih, sapunya gerak-gerak. Bapak-bapaknya rariweh, akhirnya ya sembelih Pak, sembelih sekarang. Lupa dia untuk mengucapkan apa? Bismillah. Jadi bangkai bisa. Menurut pendapat siapa? Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Kalau lupa bisa jadi bangkai. Tapi jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan tetap halal kalau tidak sengaja, kalau lupa. Tapi kalau sengaja tidak mengucapkan bismillah dengan sengaja, udah diingatkan, Pak bismillah Pak, tong hilap, bismillah, Pak. Ah tekudu lah bismillah mah. Tekudu. Nah, udah yang seperti ini enggak halal sembelihannya. Mana dalilnya? Surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian makan daging dari hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Coba ya banyak ya yang jagal-jagal, yang ngejar-ngejar target ayam kayak gitu. Itu mereka begadang malam sholat aja. Sebagian. Ya sebagian masya Allah taat, sebagian lain enggak. Ya enggak sholat, kemudian nggak mengucapkan bismillah, ngejar target, itu pun bukan disembelih, tusuk gitu ya, tusuk
ditusuk aja, ditusuk sedikit, kemudian congkel, ya, langsung masuk ke air panas, matinya di air panas. Ya, makanya harus pilih-pilih juga kalau beli ayam, betul-betul ke orang yang disembelih dengan cara syar'i, ya. Walaupun dia terkadang nggak sampai target, nggak banyak, tapi lebih berkah. Ya, ada yang banyak kayak gitu dia. Masukin congkel, kemudian ini air panas udah mendidih, masih mendidih. Matinya di situ tuh. Dia langsung masuk ke air panas, nggak dibiarin mati dulu. Ya, nah itu kok banyak jagal ayam di Bandung kayak gitu. Ya, Anda dapat dari beberapa orang tuh. Nah, kalau jelas kita tahu orangnya ini nggak bilang Bismillah ketika nyembelihnya, maka jelas itu nggak boleh kita makan. Ya, kalau jelas. Tapi kalau kita nggak tahu, ini kan kita beli di rumah makan, ini yang nyembelihnya siapa, di mana kita tinggal di negeri kaum muslimin, mereka tahu cara penyembelihan dengan sesuai syariat, maka halal. Nah, oke, kita percepat. Yang ketiga, syarat alat alat yang digunakan untuk menyembelih. Baik. Apapun alat yang bisa digunakan untuk melukai tajam, baik itu besi atau tembaga apapun, ataupun batu, misalnya, ataupun kaca, atau bambu bisa. Bambu mah katanya kulit bambu ya digunakan untuk sunat dulu mah ya. Sembilu. Iya, kulitnya kan? Bukan bambunya kan? Kulit bambunya malah. Tadi Anda baru dapat kabar kulit bambunya yang tajam itu. Nah, apapun yang bisa melukai, mencurahkan darah boleh. Kata Rasulullah SAW, ma'an haradam. Apapun yang dapat mencurahkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah oleh kalian. Laisa sinna wa dhufra. Yang jelas bukan gigi atau kuku. Bukan gigi atau kuku. Kenapa gigi atau kuku? Bisa huntu-huntu maung ya. Dibikin tajam untuk bisa nahar atau untuk bisa menyembelih. Misalnya, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Wasa'u hadithu an dzalik. Aku akan sampaikan pada kalian kenapa enggak boleh. Amma sinnu fa'admun, kata Rasulullah SAW, kalau gigi itu adalah tulang. Tulang itu makanan saudara kita dari kalangan jin, maka akan terkotori dengan darah. Wa amma dhufru famuda al-habasyah. Sedangkan kuku adalah jadi cakar-cakar binatang itu dijadikan juga pisau oleh mereka gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Karena itu adalah pisaunya orang Habasyah menyerupai orang-orang kufar. Maka tidak boleh digunakan untuk menyembelih ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fasinul qitla. Apabila kalian membunuh, baiklah dalam membunuh. Ini dalam peperangan saja, kita nggak boleh untuk kayak orang kafir itu memutilasi mereka. Ya, memutilasi ya seperti yang terjadi di perang Uhud. Syuhada Uhud, sahabat yang mati di perang Uhud, hampir tidak bisa dikenali semuanya. Nggak bisa dikenali semuanya, mukanya semua habis, nggak ada bisa dikenali. Ya, nah hanya mungkin bagian ada tanda di kelingkingnya itu semua dihabisin, dicincang sama mereka, dihabisin. Orang musyrikin. Nah, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, dan apabila kalian menyembelih, baik pula lah kalian dalam menyembelih. Bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafrata. Pertajam pisau kalian. Wal yurih dzabihata, dan buat nyaman hewan sesembelihan kalian itu. Ya, jangan dipelintir dulu kepalanya sampai pingsan kemudian sembelih. Yang seperti ini enggak benar. Seperti ini sudah melukai, ya sudah menyakiti. Ada lagi yang dipentung dulu pakai martil. Pernah lihat nggak? Dipentung pakai martil besar. Langsung dia pingsan dikit tuh, langsung disembelih. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ya, kalau sekarang mah pentungannya pakai itu kecil, pakai alat itu. 9 detik sembelih, dia bisa hidup lagi. Nah, ya.
Nah, jadi tidak boleh untuk menyakiti binatang. Baik, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Dan yang belum tersampaikan tadi. Tafadhol. Ya, silakan. Abu Wanto barakallahu fikum. Tentang besok yang Idul Adha ini sholat idnya bertepatan hari Jumat. Oh iya, Masya Allah. Sholat Jumat. Nah, jadi barakallahu fikum sekelar Pak Mar. Lupa Anda mengingatkan juga tadi ya. Jadi besok hari Jumat. Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Berarti kan ada Jumatan. Ya. Untuk yang sholat Idul Adha diberi keringanan oleh Nabi SAW untuk tidak sholat Jumat. Gak apa-apa nggak sholat Jumat. Ya. Cuman setiap masjid harus tetap ada Jumatan. Jangan masjid itu kosong dari Jumatan. Nggak semua bapak-bapak untuk ikut. Mungkin yang ikut cuma 10 orang, nggak apa-apa. Tetap harus ada apa? Jumatan. Jangan sampai semuanya nggak Jumatan. Ya. Dan ini pun adalah kemudahan juga bagi panitia-panitia kurban, mereka yang bagian inti tidak ikut Jumatan, selesaikan dulu tugas mereka. Ya, menunaikan amanah kaum muslimin, entah itu pembagian daging lah, ini dan itunya, tunaikan. Tapi bagi yang mau Jumatan, Rasulullah wa inna mujammi'un, sedangkan kami tetap Jumatan, kata Rasulullah SAW. Ya, diberi keringanan untuk tidak Jumatan. Ya, diberi keringanan untuk tidak Jumatan, tapi bukan artinya tidak diganti menjadi zuhur. Tetap sholat zuhur dengan keluarganya, atau mungkin kalau dia di kepanitiaan bareng-bareng sholat berjamaah kemudian dengan yang tidak sholat Jumat seperti itu. Nah, dari sini ya, tetap sholat zuhur, boleh di rumah, boleh di masjid, ya. Ini berlaku bukan hanya untuk Idul Adha saja, Idul Fitri juga gitu. Idul Fitri juga gitu. Boleh untuk tidak Jumatan. Tapi Rasulullah tetap Jumatan. Dan jangan sampai masjid libur dari Jumatan. Jangan juga. Dan itu banyak salah dipahami. Ya, itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai libur Jumatan itu nggak dilakukan Rasulullah SAW. Jumatan tetap harus ada. Ya, cuman tidak wajib bagi semua orang. Barakallahu. Jazakallah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi mengenai pelarangan penggunaan pisau dengan cakar, Ya. kan ada percobaan Ya. Karena pengen tahu ini kadar penyerupaan ini. Misalkan kita belum mengetahui bahwa si kuku ini adalah seperti kaum Habasyah gitu. Apakah batasan penyerupaan ini di niatannya atau memang ada kadar-kadarnya dalam hal-hal lain pun? Dalam hal lain selain pisau. Pisau itu gitu. Jadi tasyabuh secara umumnya gitu. Oh, itu panjang ceritanya itu. Jadi tasyabuh itu ada yang sampai tingkatan syirik, ada yang sampai tingkatan kufur, ada yang sampai tingkatan haram, hanya haram gitu. Ada yang cuma makruh, ya tidak sampai tingkatan haram. Ya, misalnya menyerupai rambut, kayak rambut Rasulullah SAW ketika di Mekah, orang-orang kaum musyrikin mereka nyisirnya itu belah tengah. Rasulullah dibelakangin semuanya. Rasulullah ke Madinah, orang-orang Yahudi ke belakang semua nyisirnya. Nah, Rasulullah belah tengah. Nah, ini tidak sampai tingkatan haram. Ya, untuk nyisir semuanya ke belakang atau untuk nyisir dibelah kayak gitu, enggak sampai tingkatan haram. Barakallahu fikum. Nah, ada yang sampai itu panjang lagi cerita, hukumnya pembahasannya. Baik. Nah, insyaallah tempat lainnya misalnya dia ikut-ikutan ibadah lempar koin ke patung atau dewa ilmu untuk dia bisa mendapatkan ilmu. Nah, ini udah syirik. Bisa kufur, keluar dari Islam. Seperti itu. Nah, fadhal, Bang Felis. Kalau bedanya tadi detail antara satu kepala keluarga berkorban dariku dan dari keluarga Keluarga kau. dengan yang mengatasnamakan tadi
Beda atas nama. Misalkan atas nama kan berarti kan dari sapi dia bisa Atas nama 7 orang. 7 orang Ya. anak istrinya Hmm. dia dapat. Baik dari pahala aja atau gimana sih? Beda. Pahalanya aja. Kalau enggak ikut serta, disertakan pahalanya. Itu dengan seluruh keluarganya. Tapi kalau misalnya atas nama, cuma satu orang nih. Misalnya kalau sapi kan dia patungan ikut satu. Ya ikut satu, nah dia sertakan pahala yang satu ini untuk seluruh keluarganya. Jadi keluarga yang satu lagi pun ikut sapi ini yang sama. Ya atas namanya tetap satu. Dia sertakan seluruh keluarganya pahalanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang sapi itu bisa 7 orang kan maksimal berarti atas namanya 7 orang. 7 orang ya. Itu pahalanya lebih besar atau sama aja sebenarnya ikut serta ke pahala keluarganya itu? Pahala kurban gitu. Maksudnya kan saat satu domba aja kan kepala keluarga doang atas Ya, namanya. ya. Tapi kalau sapi kita bisa mengatasnamakan istri dan anak-anak gitu. Mengatasnamakan. Berarti dia beli 1 ekor sapi untuk yang saya 1, 2, iya besar pahalanya sama. Cuma lebih besar pahala kayak gitu. Tapi sama-sama dapat pahala kurban gitu. Iya. Tapi lebih besar yang kedua tadi, yang kata Bang Felis tadi, jelas. Jelas. Kalau tadi kan diikut sertakan saja, kalau ini mah dia berkurban. Beda kan? Beda, dan itu membagikan pahala kurban dengan dia berkurban seutuhnya ya beda. Diambil pahalanya banyak semuanya. Sama dia seutuhnya ya. Iya, terbagi. Mantap, Zakallah. Ya, silakan. Perihal akidah, Iya. jika akidah itu ditujukan untuk seorang orang tua, untuk tasyakur dan sunnah muakkad bagi orang tua. Bagaimana maksudnya jika anak tersebut sudah tidak ada orang tuanya, apakah anak tersebut di sunnah muakkad atau diharuskan untuk akikah diri sendiri? Oh. Dan batasan akidah itu apakah laki-laki juga boleh jika hanya tidak mampu untuk satu ekor kambing? Barakallahu fikum. Kalau dia jawab, ini ada beberapa pertanyaan berarti ya. Yang pertama adalah kalau misalnya dia belum diakikahkan gitu ya. Pertanyaannya itu pertama ya. Kalau dia belum diakikahkan oleh orang tuanya, apakah boleh dia mengakikahkan diri dia sendiri? Ada hadisnya, Rasulullah SAW mengakikahkan diri beliau sendiri, tapi ini hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Ya, karena kalau hadis ini sahih, tentunya banyak para sahabat lain juga untuk mengakikahkan dirinya sendiri, tapi nggak ada dinukilkan dari sahabat yang lain. Ya, kan mereka para sahabat itu sangat mencontoh Nabi SAW. Rasulullah mengakikahkan diri beliau sendiri, mereka pun para sahabat pun demikian juga, pasti nggak ada yang diakikahkan oleh orang tua mereka gitu. Dan ini tidak dilakukan, wallahu a'lam. Jadi untuk mengakikahkan diri sendiri setelah dia balik hukumnya tidak ada. Yang pertama. Yang kedua boleh mengakikahkan anak sampai misalnya dia belum mampu di hari ke-7 atau di hari-hari lipatan 7 gitu ya. Dia belum mampu, boleh tunda. Anak ini mungkin umur 2 tahun, 3 tahun, selama dia belum balik. Kalau anak ini sudah balik berarti sudah lewat waktu atau masa dia diakikahkan. Ya, mampunya baru 1 dulu, nggak apa-apa, 1 dulu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, tapi kalau misalnya prediksi dia kalau tahun depan bisalah langsung 2 ekor, nggak apa-apa tahun depan aja langsung. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau bisa 1 dulu baru nanti satunya nyusul itu. Boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Tetap 2 kalau laki-laki. Nah, kalau cukur kepala, apakah cukur rambut kali, kalau kepala potong. itu apakah cukur juga ketika mereka udah besar, umur 5 tahun? Oh enggak, hanya di hari ke-7 saja. Termasuk bersedekah seberat dengan berat rambutnya itu juga? Ya, hanya di hari ke-7 aja. Kalau dia belum mampu akikah potong kambing, minimal rambutnya itu dipotong tuh hari ke-7 itu. Ya, kalau dia belum bisa bersedekah dengan seberat rambut itu perak, emas doif ya. Kalau emas doif, jadi perak. Belum bisa, tunda aja. Nah. Terus kalau penerus misalkan lupa gitu sampai berat rambutnya berapa kan gitu. Tapi udah besar misalkan baru ingetnya gitu, belum dicukur gitu kan, waktu belum
Belum dicukur atau lupa berat, udah dicukur tapi lupa. Sudah dicukur tapi tidak tahu. Ya, sebenarnya. perkirakan aja. Perkirakan aja. Mungkin ada anak teman, oh kayak gini juga nih, kayaknya rambut anak saya dulu beratnya pas ditimbang, oh ini cuma 5 gram, 4 gram, kayak gitu. Diperkirakan. Nah, misalnya kayak gini nih, barakallahu fikum. Dulu kita sebenarnya udah punya uang untuk mengeluarkan zakat, tapi kita nggak keluarkan zakat kita dulu karena kita nggak tahu. Nah, itu kata para ulama apa? Perkirakan. Tetap wajib zakat itu masih berlaku. Nah, ya insya Allah. Masih ada yang lain? Iya, silakan. Mau nanya, kalau di pertemuan sebelumnya kan pernah bahas kalau kurban itu lebih baik di tempat tinggalnya sendiri. Iya. Nah, kebetulan di dekat masjid rumah itu pelaksanaannya di tanggal 11-nya, sedangkan saya pengennya di tanggal 10. Boleh nggak misalnya kita pindah ke masjid yang lain? Boleh, boleh. Karena maaf ya, sebentar ya. Karena kita ingin mencari yang lebih utamanya. Ya, karena jauh pahalanya tanggal 10 sama tanggal 11. Mohon maaf Pak, ya itu banyak juga pertanyaan dari para DKM untuk mengakhirkan penyembelihan jadinya tanggal 11 karena mepet dengan Jumatan kan kayak gitu. Padahal kan tadi sebenarnya boleh untuk nggak Jumatan bapak-bapaknya. Ya, terus juga keutamaan tanggal 10 Dzulhijjah, mereka luput juga nggak tahu tuh mereka keutamaan 10 Dzulhijjah tuh nggak tahu. Ya, boleh kita ganti atau pindah ke masjid yang lain, boleh. Sama, misalnya kita dititipin ke masjid, Hmm. lebih utama kita nyembeli sendiri tapi kita nggak terbiasa, atau kita serahin ke panitia tapi udah terbiasa. Kapan mau terbiasa? Kalau nggak memulai, ya kan? Jadi jawabannya, ya Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan pahalanya besar, lebih besar pahalanya. Cuman gores doang. Bismillah. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu aya nu ditaroskeun? Ayo silakan Kak. Kalau kondisinya memang di satu masjid tuh jumlah kambingnya banyak sekali, ribuan sehingga harus digeser ke hari kedua, harus hingga hari ketiga gitu. Tapi para sahibul kurban yang sudah membeli kurban dan menitipkan ke satu penyelenggara ini memang berniatnya untuk di hari pertama. Cuman karena qadarullah harus disusun kan ya. Berarti ada prioritas, kemudian ada memang secara waktu dan tenaganya tidak cukup dalam satu hari. Apakah para sahibul kurban ini bisa mendapatkan pahala yang sama karena niatnya atau bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Nah, kalau untuk pahalanya ya beda lah. Nah, beda. Cuman untuk panitianya dia sudah memberikan yang terbaik, maksudnya dia sudah melakukan yang paling dia bisa gitu. Dia nggak berdosa. Nggak dikatakan dia tidak amanah, enggak. Semuanya ingin tanggal 10. 2000 ekor. Gimana? Cuma 2 orang. Ya. Enggak, dia nggak berdosa. Dia nggak berdosa. Dan yang nitip ini yang salah. Ya maksudnya apa namanya? Misalnya kalau misalnya kemungkinan nggak akan terkejar, ya, dan dia ingin tetap mendapatkan keutamaan tanggal 10 itu, ya nggak mungkin semuanya di sana gitu. Dia carilah yang bisa untuk disembelih tanggal 10 gitu maksudnya. Barakallahu fikum, nggak di satu tempat maksudnya. Barakallahu fikum. Nah, itu aja ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.